Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Sengingi. Dalam video ini saya akan memposisikan diri sebagai seorang siswa yang sedang sidang skripsi. Video presentasi ilmiah ini merupakan tugas daripada Bapak LD Pama Kesambamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan dalam video ini merupakan skripsi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sihabuddin, dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu dan Komunikasi. Pun judul skripsi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitunya Metode Dakwah Ustadz Abdul Hakim di Kampung Sudimampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sidang skripsi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat beringkang salam semoga tercurahkan kepada Habibur Rahman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam sidang skripsi saya pada hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim dengan nomor pokok mahasiswa 220307055. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Metode Dakwah Ustadz Abdul Hakim di Kampung Sudimampir. Baik, kita masuk ke bab 1. Latar belakang masalah. Dakwah merupakan ajakan kepada jalan kebenaran dalam mencari ridha Allah. Dakwah berisi tentang pesan-pesan agama yang memberikan tuntunan kepada manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang telah Allah berikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW agar manusia dapat menentukan yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, dakwah merupakan hal penting dalam menjalani kehidupan agar mendapatkan ridho ilahi, sehingga turunlah anugerahnya, yaitu berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu dakwah ini bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ditegaskan dalam Al-Quran bahwa dakwah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, sebagaimana yang tercantum pada surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang merujuk. B. Pembatasan dan perumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulisan membatasi penelitian ini pada metode dakwah yang digunakan Ustadz Abdul Hakim di Kampung Sudimampir, Bojonggede. Berdasarkan pembatasan di atas agar tidak melenceng dari konsentrasi penelitian, dan maka dirumuskanlah masalah-masalah yang sesuai dengan konsentrasi penelitian di atas. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana metode dakwah Ustadz Abdul Hakim di Kampung Sudimampir. Tujuan dan penelitian. Tujuan penelitian untuk pengetahuan metode dakwah Ustadz Abdul Hakim pada masyarakat di Kampung Sudimampir, Bojonggede, untuk mengetahui pentingnya penggunaan metode dakwah dalam menunjang pemahaman mendoa terhadap materi yang disampaikan, khusus materi akidah dan fikih pada masyarakat kampung. 2. Manfaat penelitian. 1. Secara akademis, dengan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis serta dapat menjadi wacan sekaligus referensi untuk keperluan studi, menjadi bahan bacaan kepustakaan. 2. Secara praktis, penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan
tentang metode dakwah Ustadz Abdul Hakim pada masyarakat kampung Sudi Mampir. Metodologi penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian terhadap judul metode dakwah Ustadz Abdul Hakim di kampung Sudi Mampir adalah metode kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah hasil penelitian yang deskriptif mengenai fokus permasalahan yang dikaji serta tersusun berdasarkan data dan perilaku yang diamati. Kita masuk ke bab 2. Pengertian metode dakwah. Pengertian metode melihat dari segi bahasa, metode berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu meta, melalui, dan hodos, jalan atau cara. Dalam bahasa Yunani, metodos artinya jalan, dalam bahasa Arab disebut tarik. Demikian dapat diartikan bahwa metode adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Metode berasal dari bahasa Inggris. Method artinya cara, yaitu suatu cara untuk mencapai cita-cita yang telah direncanakan. Kata metode merupakan sarapan dalam bahasa Indonesia karena metode sudah menjadi bahasa sarapan memiliki pengertian, yaitu suatu cara yang dapat ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk menyelesaikan suatu tujuan, rencana, sistem, tata pikiran manusia. Menurut Dr. Quraisy Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha pengikatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Kita masuk ke bab 3. Profil tokoh Ustadz Abdul Hakim. Latar belakang keluarga. Ustadz Abdul Hakim adalah seorang anak yang berasal dari keluarga sederhana. Namun karena didikan dari orang tuanya serta didukungan dengan lingkungan yang baik dan agamis, Ustadz Abdul Hakim ini tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mempunyai kepribadian yang ramah dan santun. Ustadz Abdul Hakim LC, lebih akrab dipanggil Hakim, lahir di Jakarta, tepatnya Cilandak Tengah, 30 Desember 1965. Beliau adalah anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayah kandung Ustadz Abdul Hakim adalah Ki Haji Muhammad Idris Kaisan, merupakan salah seorang tokoh agama sekaligus ulama yang menjadi panutan di kampung kelahirannya di Cilandak. Sedangkan ibunya Haji Zuwairiyah adalah seorang ibu rumah tangga, seperti yang beliau paparkan saat diwawancara di kediaman Ustadz Abdul Hakim. Bab 4. A. Kondisi masyarakat Kampung Sudi Mampir. Kampung Sudi Mampir merupakan salah satu perkampung yang terletak 12 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Tepatnya berada di bagian barat Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kampung ini merupakan salah satu dari 3 perkampungan lainnya yang ada di Desa Cimanggis, yaitu Kampung Cimanggis, Kampung Cipucang, dan Kampung Bambu Duri. Metode dakwah Ustadz Abdul Hakim. Dalam menyampaikan dakwah di tengah masyarakat Kampung Sudi Mampir, Ustadz Abdul Hakim mengacu pada metode dakwah bil hikmah dan mau'izatul hasanah. Metode yang digunakan ini memberikan ciri aktivitas dakwah yang dilakukannya melalui ceramah dan nasihat-nasihat. Selain itu, kedua metode dakwah tersebut juga berperan penting dalam membantu proses pendekatan kepada masyarakat Kampung Sudi Mampir yang menjadi ma'ad dunia, serta membaurnya Ustadz Abdul Hakim dengan masyarakat di sekitar kediamannya, sehingga membuat masyarakat lebih akrab. Metode dakwah dalam pengajian. Kesungguhan dan semangat yang berkobar sebagai pejuang Islam untuk meninggikan agama Allah dalam berdakwah membuat Ustadz Abdul Hakim dapat bertahan dan tidak pernah putus asa. Setiap hal yang menjadi
asal rintangan dalam berdakwah dianggapnya sebagai sebuah tantangan untuk berdakwah di tengah kondisi yang ada pada masyarakat kampung Sudi Mampir. Dengan adanya hal tersebut, beliau pun semakin sering mengkaji dan membuat konsep dakwah yang sesuai dengan mak'u, seperti melalui mimbar masjid dalam sholat Jumat maupun ceramah pada peringatan Hari Besar Islam, dan juga acara-acara lainnya seperti dengan mengadakan pengajian bulanan yang kemudian meningkat menjadi pengajian mingguan. Bab 5. Kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dan memaparkan sejumlah data-data yang didapat dari lapangan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai jembatan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut. Ustadz Abdul Hakim dalam misi dakwahnya lebih mengedepankan metode bil hikmah dan mau'izatul hasanah dibandingkan metode mujadalah. Adapun metode bil hikmah yang beliau maksudkan dalam dakwahnya di kampung Sudi Mampir adalah kebijaksanaan dalam menyampaikan materi dakwah dan menyikapi kondisi mad'u yang berbeda-beda, baik dari segi usia maupun pendidikan yang didapat serta lain sebagainya, agar mereka tidak merasa dikucilkan dari masyarakat tempat tinggalnya, dan akhirnya mereka pun tersadar dan mau menerima dakwah yang disampaikan. Hal ini senada dengan definisi bil hikmah yang dikemukakan oleh Toha Yahya Umar. Baik, itulah video presentasi ilmiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.